Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Mubarak dengan NIM D11251104. Di sini saya akan menceritakan atau mempresentasikan sebuah buku, yaitu Gerpolek, yang dimana buku Gerpolek ini dibuat oleh Tan Malaka. Nah, pada saat itu buku Gerpolek ini dibuat oleh Tan Malaka pada saat beliau di dalam penjara pada tahun 1948 di Madiun. Nah, di dalam Gerpolek ini menurut Tan Malaka, yaitu Gerpolek ini artinya itu singkatan dari gerilya politik ekonomi. Nah, pada di bab ini, di buku ini, menurut Tan Malaka, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Indonesia itu belum merdeka karena Belanda masih ingin kembali menguasai dengan berbagai cara, yaitu dengan perundingan maupun diplomatik. Nah, Tan Malaka membuat membagi dua periode ini menjadi dua musim, yaitu yang pertama musim daya berjuang, yaitu ketika rakyat masih bersatu dan memiliki semangat perjuangan yang tinggi, sedangkan periode yang kedua itu adalah musim runtuh berdiplomasi, yaitu ketika pemerintah lebih mengutamakan perundingan dengan Belanda. Menurut Tan Malaka, kebijakan tersebut itu dapat menyebabkan wilayah republik semakin berkurang, terus kekuatan ekonomi semakin melemah, dan juga persatuan rakyatnya pun terpecah belah. Lalu Tan Malaka ini menilai bahwa diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah itu terlalu banyak memberikan kompromi terhadap Belanda, yang bagaimana akan menyebabkan wilayah republik ini semakin sempit, banyak aset yang kembali diambil oleh Belanda, terus pelabuhan yang ada di wilayah ini akan dikuasai ataupun dikendalikan oleh Belanda. Persatuan rakyat menjadi lemah karena muncul berbagai perbedaan pendapat mengenai hasil perundingan. Nah, menurut Malaka, kemerdekaan politik ini tidak akan berarti jika ekonomi masih dikuasai oleh pihak asing. Oleh karena itu, perjuangan tidak boleh hanya mengendalikan di meja perundingan tersebut. Nah, konsep Gerpolek yaitu yang pertama, pada gerilya itu adalah sebuah perang yang melibatkan rakyat secara langsung, karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan juga perdaulatan yang terbatas, maka perang gerilya dianggap lebih efektif dibanding perang yang terbuka. Nah, karena strategi ini dengan menyerang secara tiba-tiba, memanfaatkan kondisi alam, kemudian berpindah tempat agar tidak mudah dikalahkan oleh musuh. Yang kedua, ada politik. Dalam bidang politik, Tan Malaka menegaskan bahwa tujuan perjuangan harus tetap dipertahankan kemerdekaannya sebesar 100%. Beliau menolak kompromi yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia. Politik menurut Tan Malaka itu harus berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan pada penjajah, yaitu Belanda. Nah, ketiga itu ada ekonomi. Nah, ekonomi ini menjadi bagian yang sangat penting. Menurut Tan Malaka, bahwa bangsa yang merdeka itu harus mampu memenuhi kebutuhan ekonominya itu sendiri. Karena beliau mengusulkan pengembangan koperasi, meningkatkan produksi dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan terhadap ekonomi Belanda. Nah, menurut Tan Malaka, perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu bukan hanya tugas tentara. Seluruh rakyat harus ikut berperan sesuai kemampuannya masing-masing. Misalkan petani itu dapat menyumbang hasil hasil panennya, misalkan beras kasih beras,
lalu buruh dapat menjalankannya produksi, terus kaum intelektual dapat memberikan pendidik atau pemikiran. Semua unsur masyarakat harus bersatu agar perjuangan ini menjadi kuat. Nah, inilah yang disebut sebagai perang rakyat, yaitu perjuangan yang melibatkan semua masyarakat. Nah, lalu dalam bidang ekonomi, Tamala kamu usulkan dua langkah utama. Yang pertama, melemahkan ekonomi Belanda, yaitu dengan cara memboikot produksi yang dibuat oleh Belanda. Lalu yang kedua itu memperkuatkan ekonomi nasional dengan meningkatkan produksi pangan, sandang, industri kecil, serta mengembangkan koperasi. Menurut maka koperasi bukan hanya tempat kegiatan ekonomi saja, tetapi juga menjadi sarana untuk melatih kepemimpinan dan semangat gotong royong masyarakat. Terus walaupun Gerpek ini ditulis pada tahun 1948, beberapa pemikiran masih relevan hingga sekarang, yaitu nilai-nilai yang dapat dipelajari dari buku ini, yaitu pentingnya persatuan Indonesia, kemandirian ekonomi nasional, semangatnya gotong royong, kepemimpinan yang dekat dengan rakyat, yaitu lalu yang terakhir adalah perjuangan yang harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya mengandalkan satu bidang saja. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.